kamu lihat banyak konten-konten sepeda, protol. Banyak ditanya orang. Ya. Oh, kamu YouTuber, kamu pasti banyak duit. Monetes ini, wake gitu. Wes ta, kamu tak bilangi, kamu kalau nggak siap torok dan keluar duit untuk jadi content creator ya Sob. Karena itu Ya, itu ya, dengar ya. Mungkin orang tanya, loh kok goblok ya? Erik iki, rahasianya kok di, loh ya misalnya loh ya Erik. Allah itu akan mengembalikan 10 kali lipat lebih besar. Ya ada beberapa brand nawari, ayo jual aja kok. Moh, saya nggak mau. Saya semakin kaya. Ya, itu aja. Jadi apa sih membuat nagih untuk bikin konten terus, Bung? Ya, Ada nggak di Quran itu mengatakan tentang sedekah? Pesepeda kita kali ini spesial seorang YouTuber, Om Jacob dan Om Erik. Simak obrolan kami. Terkait dengan konten ya. Iya. Kan Om Jacob ini konten kreator ya. Iya. Sudah berapa lama sih YouTube itu saya menekuni? nggak terasa loh, sudah 6 tahun 6 tahun ya. Oh, iya. sejak YouTube saya yang pertama itu. 6 tahun saya. Jadi saya ingat YouTube saya yang pertama itu kalau nggak salah itu sebelum tahun 2018. Iya. 18 itu di bulan Februari kalau nggak salah. Jadi sudah 6 tahun kan, lewat 6 tahun. Iya, Saya iya. sendiri itu juga nggak sengaja sama sekali. Itu awalnya kenapa Om? Kok kepingin ini jadi untuk teman-teman yang ini ya Om ya. Mungkin kalau kita lihat Oke. teman-teman yang di sepeda itu kan sering bikin konten, sering bikin Ya, ini. saya tahu. Nah, awalnya itu gimana? Kok ono pikiran sebagai YouTube Saya ini dulu ini ngajar fotografi. Ya. Ya, Di mana? di studio. Oh, di studio. Ya, dan studio saya ini ada di dekat Ubaya di apartemen Metropolis. Ya, otomatis kan studio saya besar, ya kan. Dari situ sebetulnya saya nggak sengaja karena tempatnya besar. Saya ngomong-ngomong sama si Johan Hoki itu, ayo, apa yang bisa, oh ya nanti gini gampang. Akhirnya kita membuat suatu video tentang trainer sepeda. Sik. Kenapa kok tentang sepeda kok nggak tentang fotografi? Nah ya itu saya nggak tahu, nggak sengaja juga. Iya toh, nggak sengaja, ya kan? Karena waktu itu saya buat tentang fotografi, Iya. era itu banyak sekali. Oh iya. Kalau sepeda belum banyak ya. Belum banyak, Karena itu bahkan nggak ada. Pertimbangannya karena itu. Bahkan nggak Karena ada. nggak ono. Iya. Oh. Saya bukan dibilang karena soal itu pun ya enggak juga ya. Tapi nggak tahu, nggak sengaja. Waktu itu saya buat video episode tentang training sepeda. Begitu saya upload di YouTube, kok yang lihat sampai puluhan ribu. Langsung gitu. Ya? Langsung dalam 1 minggu. Sampai sekarang itu loh ratusan ribu sudah. Video Saya pertama kaget, itu ya. iya, saya kaget. Dan saya waktu itu enggak mikir apa-apa. Gak mikir Saya- kontes, gak mikiran gitu. Oh, Ya? saya hanya mikir, kok ya seneng ya, fun ya, kelanjutan. Oh ya bikin lagi ayo. Soal lain, soal hal-hal yang saya pahami tentang sepeda. Saya juga enggak mikir apa-apa waktu itu. Akhirnya jalan terus. Waktu itu saya sempat mandek 6 bulan karena COVID. Saya sudah tidak berdaya untuk apa-apa, saya rest. Sempat kena COVID. Iya, saya sempat kena. Dan saya sempat buat satu episode tentang orang-orang di sepeda yang kena COVID tapi sembuh. Ada. Lu pakai Zoom gitu. Ada juga. Enggak. Saya undang mereka yang diundang. sudah sembuh itu. Saya undang dan berbagi pengalaman. Ada juga. Ya sampai sekarang. Iya. Dan 2 tahun terakhir saya ketemu Erik. Tambah, weh.
karena kita berdua Iya. ternyata orang Cocok. yang punya banyak ide, ya toh, dan bisa saling mengisi, begitu. Iya. Masalah teknis sepeda Om Erik jago. Dan kita itu adalah orang yang senang untuk sharing, Iya, iya. ya makanya jadi. Karena anu ya, sharing itu juga membahagiakan ya. Iya, Terus ketika ada orang yang merasa tercerahkan, termotivasi iya. dengan ini, siapa tak sepedaan gara-gara kontenmu itu, bahagianya itu beda loh. Iya, makanya apalagi banyak orang yang kita kenal, orang baru ya, Rik, ya, banyak di seluruh Indonesia. Iya, iya. Ya. Jadi lewat konten kita, Orang-orang disapa Jadi, wong, ya. disapa. oh saya sering disapa orang waktu ke daerah-daerah. Bayangkan di EJJ pun loh, saya disapa orang berapa itu. Di Pacitan, saya ketemu Pak, siapa itu. Dia cyclist juga. orang Cyclist, Pacitan. ya. Iya, Ketemu dia mantap. pagi-pagi. Terus habis itu di Muncar, ketemu juga. Ya itu. Iku jenteni ku ya, Bro. Oh ya cinta nih. Iku lu sing biasane tak delok ya, kayak menemani waktu tidur. Luar biasa. Lagi ketemu, wah ditunggu-tunggu. Ya, luar biasa. Kalau saya sih, kalau Anda misalnya ingin membuat atau menjadi konten kreator misalnya, ya kamu harus punya sesuatu yang kamu punya yang orang lain tidak punya. Iya, Gitu. itu sih enggak. Nah, saiki loh ini, Nah, karena konten kreator tentang sepeda juga Ya. harus buat. Kayak misalnya kamu, ya, yo. Saya rasa kamu sebetulnya punya keunikan. Apa itu? Nah, keunikannya itu begini, bahwa kamu berani melawan arus, ya kan? Misalnya apa? Mana? Buktinya kamu pernah cerita sepeda motorku tak jual. Oh iya. Itu adalah sesuatu, iya kan? Itu Iya. nggak gampang, ya toh, nggak mudah itu. Dan kamu sudah bisa menciptakan satu apa itu budaya baru, yaitu bike to work. Iya. Ya kenapa kok kamu nggak Oh iya. setiap hari? Nah, kamu kan melakukan itu setiap hari kan? Ya. Itu menarik sih. Ya, Karena di Surabaya ini Ya. yang bike to work itu masih sangat minim. Nah, Beda banget dengan Jakarta. betul. Kamu kan bisa meneruskan budaya itu sehingga apa yang kamu lakukan menular ke orang lain. Iya. Oh. Itu. Sekarang ekonominya lebih bagus atau lebih jelek dari yang dulu? Ya lebih enak sekarang ya. Maksudnya, Pengeluaran macam-macam gitu. ya maksudnya gini, di saat banyak orang yang secara ekonomi kita ini sebetulnya parah, Oh tidak baik-baik saja Tidak baik-baik. kalau ekonomi kita ya. Iya. Ya. kan otomatis harus mengirit ya Oh, iya. pengetatan dan makin. Iya. Dengan bersepeda kira-kira pengeluaranmu berapa? Iya, wis berkurang jauh. Nah, itu. Ya toh, ya kan? Bensin ya. Dengan bersepeda kamu bisa menekan pengeluaran, Iya. tapi juga bisa sehat, Iya. ya toh. Impact yang langsung loh ya. Saya tuh pernah nyoba Om. Ya. Kira-kira ya, aku ke kantor itu nggak duit 10.000 tok, bisa enggak? Iya 10.000. Ya. Bisa loh, sampai pulang loh. Iku 10.000 itu untuk beli kopi atau untuk beli buah. Nah, Wes iku. Secukup. Ini kayak sangunnya arek SD. Kamu kalau misalnya bisa mempengaruhi orang lain, misalnya suatu komunitas, misalnya di mana kalau sekarang ini loh jumlah orang yang buruh pabrik itu berapa jumlahnya? Banyak Iya, kan, iya. masif kan, Iya. ribuan bahkan puluhan ribu. Kalau misalnya mereka andai kata dirubah persepsinya, tidak bermotor tapi bersepeda, enak kan? Toh mereka loh motornya diparkir sampai begitu lama. Iya. Iya kan? Terus apa bedanya dengan kalau dia bersepeda dan diparkir begitu loh? Sama tuh. Oh, iya. Dan itu malah
sebenarnya waktu tempuhnya itu juga nggak jauh beda dengan Waktu tempuh nggak, ya toh. Terus, ini harga sepeda berapa sih dibanding dengan harga motor? Misalnya loh ya. Yo, Anda boleh aja ya boleh, larangan sepeda. ya, Anda boleh aja punya motor, ya misalnya ya, ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya Anda bersepeda dari rumah ke tempat kerja misalnya 10 kilo, PP 20 kilo itu kan Iya. sudah Dan anu loh apa namanya sepeda itu perawatan dan hampir masa waktunya ini iya lama sekali. Aduh, ini yang sepeda saya pakai itu ada Rando, mereknya Katakura, pernah tahu? Katakura, Jepang, tahun Iya. 77. Makanya ini. Ya, Sampai loh. aku tua deh. Iya, vintage kan. Vintage. Dan enak ya gono, gak masalah. Itu. Om, kalau sudah 6 tahun ini berarti apa yang dirasakan setelah selain banyak yang kenal dari konten-konten YouTube itu? Ya rasanya kalau kamu nggak bikin konten terus nggak enak. Oh iya, iya. Jadi apa sih membuat nagih untuk bikin konten terus, Gom? Sekarang per apa seminggu berapa kali? Kita sempat berhenti kan. Iya. Lebaran, Oh, iya. Lebaran ini kan berhenti, ya, anggap aja 2 minggu. Dan sekarang kita akan aktif lagi. Jadi target saya sih seminggu 3 kali lah minimum. Seminggu 3 kali. Ya, itu minimum. Itu apa yang membuat nagih untuk bikin konten terus? Aduh, karena kita punya topik itu enggak ada habisnya ya, Rick ya. Iya. Nggak Saya tahu. juga nggak tahu kenapa. Bahasan topik itu nggak tahu. Ya karena ya gini. Saya mainan sepeda ini mulai 90-an. Nah, Yakob awal 2000-an. RB. Ya. Ya, MTB. Saya mountain bike, Yakob di RB. Sekarang kalau kita mau betul-betul bongkar sebuah sepeda, apa yang bisa dibahas? Spare partnya berapa puluh? Banyak kan? Nah, dari urusan baut itu aja udah Iya. bisa. Iya. Nanti kita akan membuat episode nanti siang urusan baut. Hanya urusan baut. Hanya urusan baut itu bisa ngerusak satu sepeda, satu baut. Bayangkan. Satu. Anda nggak sadar kan? Iya, iya. Itu satu mata gotri itu bisa mempengaruhi Anda mancal nggak karu-karuan. Itu yang Tuh. Iya. Nah itu cuman dari satu. Nah, yang saya alami berapa puluh tahun? Nah, 90. Saya selesai training itu 93. Sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Untuk training ini ya sepeda ya. Oh, 30-an loh. lama. Nah, Yakob udah 20-an. Nah, pengalaman kita mainan bersentuhan dengan dunia sepeda itu seperti apa? Ya memang saya sempat absen selama 10 tahun lebih absen dari dunia sepeda, nggak nyentuh sepeda. Kemudian nyentuh sepeda lagi kan saya ngejar teknologinya. Udah terkejar semua, udah perubahannya banyak. Sekarang kalau kita mau kupas satu-satu, ngobrol gini aja, mau ngomong soal apa? Oh ya berjam-jam. Hanya ngomong soal spook. Mau minta bahas spook sampai mana? Itu satu. Waktu viral. Iya. Kita mau bahas soal rim aja. Satu rim loh. Kalau kita mau bredeli, rim jenis apa untuk belakang, depan kayak apa, bisa kita bedakan satu-satu. Rantai, selang rem, hand grip, saddle, seat post, dropper seat post. Kenapa frame itu dibikin seat postnya 27,2? Kenapa 30,9? Kenapa nggak ada habisnya, 31,6? Itu kan macam-macam. Terus model stem. Kalau dulu dia pakai locking seperti bambu runcing itu, yang selek gini. Sekarang hanya dengan anchor nut gini. Kemudian karbon pakai pressure nut. Berapa torsinya, apa settingnya, kenapa dibikin seperti itu, kenapa fork konstruksinya seperti itu. Itu pre-release satu-satu bisa. Kenapa dibuat kenapa sepeda dari dulu QR, quick release, sekarang through axle. Ayo, kenapa kira-kira? Nah, itu bisa dibahas. Ayo makanya itu. Oh, tapi kalau misalnya ya, itu kan bahas ngono itu kan. Om Erik kan ono bengkel ya. Gak khawatir ta misalnya
customer-e berkurang ngono. Karena aku sih ngerti ngono. Aku sih ngerti rek terus lha apa aku nang merek ngono. Nah Gak itu, kuatir dah. itulah hebatnya ya Rik ya. Gini, sama kayak gini. Yang bisa masak nasi goreng, semua orang bisa bikin nasi goreng di Iya, rumah, betul nggak? cakto syarat-syarat Betul kan? caktoan kabeh. Nah, Iya. bumbunya sudah ada, Iya. bumbu jadi ada. Kenapa tukang duduk nasi duduk masih laris? Si. Sebetulnya ya loh, saya dan Erik ini loh, malah aneh pertanyaanmu ya. Iya, Pertanyaanmu, iya, kenapa? kok nggak takut nanti bengkelmu nggak laku? Loh, itu pertanyaan yang aneh ya, Erik ya. Pertanyaan umum itu. Loh, iya tapi kan aneh kamu kalau Gini. tanya gitu karena begini, Nah, dengan seorang, misalnya begini loh, kamu kalau misalnya dikenal orang tukang masak yang handal, ya toh, terus kamu ketika kamu masak terus kamu bilang ini loh, kamu kalau masak mau nasi goreng enak, itu harusnya kamu tambahkan ini sedikit. Loh, kalau kita ngomong gitu loh, salahkah? Atau takutkah saya kalau misalnya ditiru atau misalnya kalaupun ditiru ya silakan, iya kan? Kalau kamu merasa misalnya dengan saya membuat tips gitu dan membuat nasi gorengmu enak kan berarti saya sudah membantu dia, ngerti ya? Iya, Membuat iya. sesuatu kan saya merasa senang, iya. ya kan? Terlepas dari misalnya saya nggak kehilangan apa-apa kok, jadi ya. Kamu kehilangan nggak, Dik? Nah, Loh, PE. Kalau saya lebih senang. Kehilangan apa gitu? sekarang gini, Iya. kita mau bongkar satu sepeda. Iya. Kuat nggak invest alatnya? Oh iya, nah itu. Itu satu. Udah nah itu. Iya. Dua, tahu nggak stepnya? Saya bikin tutorialnya misalnya. Iya. Iya. Kalau ya yang di rumah yang nonton paling cuman sesekali melakukan itu. Iya. Iya, iya. Saya tiap hari Iya. selama sekian puluh tahun. Bahkan Nggak saya sering sekali ditanyain di telepon, Nah, oh sepedaku begini. Kenapa? Oke, sepeda merek apa? Ini tipe berapa, tahun berapa? Tuh. Dia grup setmu apa? Speknya apa? Oke, kamu ada alat apa ini? Oh, kamu coba sepedamu tekan di sini, tahan rem depan belakang, tahan gini. Kasih tekanan di sini, bunyi ndak? Ndak. Oke, di sini bunyi ndak? Kamu tekan depannya, bunyi ndak? Oh ya bunyi. Ya udah, ambil kunci sekian, ini kendorin, kamu putar sedikit sampai bunyinya hilang. Dah, itu dulu. Nanti 5 menit lagi telepon saya lagi. oh, mana ya? Iya, ya dia bisa melakukan sendiri. Saya senang. Karena apa? Gini loh. Tidak semua orang bisa menjangkau saya. Iya. Satu itu. Sekarang, ya ini sedikit. Ini pola pikir saya dari dulu. Kalau saya memberi, Oke. Terus. pernah kita berkekurangan? Iya. Nggak pernah, Nah, apa? ya kan? Iya. Guru, Iya. lek muridnya pinter kabeh, guru gak payu. Siapa bilang? Tambah laku toh. Tambah banyak. Tambah dicari. Dicari. Ini guru hebat ini. Iya kan? Apakah orang takut kehilangan gini? Kalau sebuah profesi itu atau sebuah ilmu itu kita cuman simpen untuk kita, ya enggak kemana-mana, ya itu, Menarik. iya kan? Menarik. Tapi semakin kita berbagi, ilmu itu akan berkembang. Karena apa? Jujur ya, pengalaman saya dan semua training saya itu tidak ada 100% yang sempurna. Rik, satu contoh aja ya Rik ya. Nah, Sekarang gini, tahukah kamu sejak kita launching episode tentang kere-hure, Iya. kere-hure, ya, ya. apa efeknya? Efeknya apa? Oke, wakil sing ke sana. Ya, efeknya akhirnya orang terbuka kan Iya. bahwa investasi untuk sebuah wheelset aja loh, nggak perlu mahal-mahal. Iya. Betul. Iya dok. Nah itu kan akhirnya mungkin orang tanya,
loh kok goblok ya Erik iki rahasianya kok di loh ya misalnya loh ya Erik Dari ngono. Lah kalau saya Ya, saya betul. semakin kaya. Dah, itu aja. Semakin saya berbagi, semakin besar saya. Iya, gitu. Dari dia yang menyatakan bahwa itu kore-hore nular ke saya dan saya tadinya ragu, akhirnya, lu bener, lu itu kore-hore saya pakai EJJ 7 hari lu. Oh iya. Oh, Itu prototipe pertama yang dipakai Koyakop, itu prototipe pertama saya. Mana prototipe pertama itu? Itu jadi saya Saya di pakai EJJ itu. Dropi itu saya lagi nyari desain lacing patternnya. Kore-hore itu. Kore-hore. Puas Loh, dengan kiri. gimana? Lah bilset saya nempel di Lombok Merah ini kan kiri huri semua. Kiri-huri rutenya seperti apa? Misalnya begitu kejamnya terhadap sebuah karbon road bike dan itu survive. Intinya gini. Ya, Segala sesuatu itu semua orang bisa pelajari. ya. Masalahnya masternya siapa? Dah. Dan lagian dari situ loh ya. Ya. Itu kalau dari dia ya. Dari situ harusnya itu orang berpikir begini. Lo kalau dengan uang 10 bisa mencakup semua, ngapain aku beli 60? Ya. Paham kan? Iya kan? Lo kalau misalnya itu kalau misalnya kita berprinsip hidup sederhana loh ya. Kalau dengan 10 bisa, Iya. lapo aku tuku 50. Mau 10 iso. Sip. Jadi anu ya. Apa namanya? Berbagi itu yang sebenarnya yang membuat jadi Semakin besar itu Semakin- ini ya. Karena itu Konten itu jadi semuanya orang seluruh Indonesia telepon ke dia, nyari dia malah. artinya mindset berbagi itu memberi itu akan diberi itu yang jadi membuat anu apa ya Sholat ya? lah 5 waktu kan? waktu Oke. Waktu kecil belajar ngaji nggak? ngaji Oke. ya Ini bukan maksud kurang ajar ya. Ada nggak di Quran itu mengatakan tentang sedekah? banyak Banyak kan? Pernah nggak dikatakan kalau kamu nggak punya apa-apa jangan bersedekah? Ada nggak seperti itu? enggak justru, Nggak ada kan? iya. Bersedekah itu bisa apa lapang aja. maupun sempit. Iya. Pikiran kita kalau baik kita sebarkan ke orang lain sehingga orang lain itu tercerahkan atau orang lain itu mengerti sesuatu, sedekah enggak itu? Sedekah. Ya udah Ya wes. itu sama. Iya. Yang saya terapkan itu adalah bersedekah. Karena saya bukan dari background orang yang berkelebihan. Ya saya cuman saya lebih di sini. Ini yang saya share. Supaya apa? Ya sekarang Om Yohan deh Ya. datang saya. Dia mikir bahwa, waduh, ini untuk gini nih habisnya banyak, gini. Saya cuma share gini. Saya jelasin. Puli itu kerjanya seperti ini, tugasnya dia ini. Oh iya. Pembedanya dengan yang atas-atasnya adalah ini. Iya. Iya. Loh, jadi maksudnya, nah, kalau dia gerak ini fleksibel gini, pindah enggak rantinya? Enggak, lah ya sudah, ya itu. Oh gitu. Oke, ya udah. Jadi pakai yang pakai ini aja yang original, yang ngapain yang lain-lain? Loh berapa satu? 188.000 selesai. Coba kan? Iya. Iya ya betul. Dia menikmati, dia menerima apa yang saya share, dia mencerna dan iya betul. Pengetahuannya nambah kan? Berarti saya berhasil bersedekah. Nah, kemudian dari bersedekah itu dia menerima sedekah menerimanya, saya melihat dia bisa bersepeda, menikmati, happy. Saya tak ke toilet dulu. Iya. Nah, udah. Itu kan balasan lebih Ya. buat Ya. saya. Ya. Jadi sebenarnya yang bikin semangat untuk bikin konten-konten itu sebenarnya itu ya, Bu. Iya. Semangat untuk memberi. Iya, Itu loh. Konsisten, komitmen itu loh. Kadang-kadang kan teman-teman itu kan mungkin kadang butuh konsistensi, aku bingung ya apa carane ngono. Tapi ketika aku
apa namanya niatnya itu dalam banget untuk memberi untuk itu. Ya akan terus. Bisa lebih Itu terus. lebih konsisten untuk Jadi berkonten gitu. saya tidak pernah takut orang menjadi lebih. Kalau saya bisa mencetak seorang orang seperti saya yang kedua, berarti saya lebih hebat dari dia kan. Saya gini. Kalau zaman dulu empu ya. Namanya empu Tantular. Nah, terkenal kan, tersohor kan, namanya sampai sekarang masih kondang kan. Tahu nggak murid-murid di bawahnya kan banyak orang hebatnya juga. Nah, tapi yang dikenal siapa? Betul. Ya tetap guru besar ya. Ya udah. Sing dadi seneng museum ya Empu Tantular. Kalau saya pernah ditanya oleh keluarga saya sendiri, kamu ngapain gitu gini. Lah lek kabeh wong pinter kan kayak apa? Kalau saya bisa mencetak orang pinter, Ya. berarti saya seorang master. Ya, betul. Udah. Itu tadi Om. Jadi apa namanya? Kesimpulannya itu untuk konsistensi YouTube bikin konten itu sebenarnya kalau misalkan diniatkan untuk memberi itu jadi lebih kuat, lebih konsisten, lebih komitmen gitu ya sebenarnya. Betul. Jadi itu yang harus dipahami teman-teman yang bikin konten. Apa sih yang didapat dari YouTube? Apa yang didapat dari itu? Aku terus terang banyak ditanya orang. Ya. Oh kamu YouTuber, kamu pasti banyak duit. Monetes ini, wake gitu. Kamu Yo. gini loh. Kamu kalau YouTuber ya toh, kalau misalnya subscribermu nggak lebih dari 100.000, kamu nggak dapat plakat platinum itu sudah jangan ngomong soal uang. Oh gitu ya? Oh kalau lebih dari 100.000 baru ya? Iya. Tapi yo gak gampang yo. Nggak mudah. Sekarang berapa? 50.000 Kenapa? ya? Kamu lihat banyak konten-konten sepeda merotol. Merotoli. Iya. Karena Mereka ini waktu ya. Anda lihat ya, kamu searching aja di YouTube konten-konten sepeda itu pada saat pandemi itu banyak loh. Iya. Baik sepeda road bike maupun MTB. Kamu lihat, kamu jangan lihat anunya aja, maksudnya viewernya aja. Memang viewernya kadang-kadang gede, ya toh. Tapi kamu harus lihat seluruh kontennya dia. Dia itu konsisten bikin enggak. Kadang ada yang waktu itu viewernya gede, tapi hanya untuk bulan itu tok, di tahun itu tok. Di tahun berikutnya dia sudah hilang kan. Di tahun 2025 kosong sama sekali, nggak ada, dia sudah hilang. Karena niat awalnya yo itu yo apa? Bukan, berarti apa? Kalaupun ada viewer gede, itu mungkin nggak sengaja. Pada saat itu, viral, ya bisa saja. Iya kan? Tapi video berikutnya dia berapa viewer? Videonya berapa? Videonya berapa? Gitu kan seterusnya. Iya kan? Iya. Jadi yang protol itu karena dia ya hanya ngejar orientasinya monetas itu, dan itu ternyata tidak gampang. Tidak gampang, akhirnya mereka kok saya sorong nih. Selama ini kan sing dilihat kan Deddy Corbuzier ya. Dua wakil kamu. Deddy Corbuzier itu punya tim. Ya. Dia membekali timnya berapa? Bayarannya timnya berapa? Alat-alatnya berapa? Alat-alatnya, kameranya berapa biji? Mampu kamu mengeluarkan duit ratusan juta untuk modal? Buat apa? Dan dia sudah terkenal. Buat apa? Mendingan kamu sekarang ini melakukan apa yang kamu lakukan dengan handphone. Nanti kamu membangun dari situ sambil jalan ya. Karena kalau mulai dari lengkap dulu ya guys. Makanya itu suwen dan nggak mulai sama kan? Sama kayak sepedaan. Betul. Sama dengan misalnya kamu pola pikir, ya toh. Pola pikir mau membuka sesuatu usaha, ya. Masa kamu modal lebih gede daripada pendapatan kan nggak mungkin.
mulai pelan-pelan dulu. Iya. Jadi itu loh, teman-teman yang perlu dipahami ya untuk Dan konsistensi. jangan kaget. Apa? Ada orang yang juga mau mulai bisnis YouTube, ya bisnis konten dulu dibisniskan. Artinya Iya. belum sudah dibondoi gini. Oh, Tapi kamu tahu nanti kontennya itu kesannya apa? Kayak dibuat-buat. iya. Kontennya itu kayak ini konten apa sih? Nggak ada apanya. Kayak terkesannya itu dibuat-buat. Nanti Iya. lama-lama orang yang nggak mau lihat. Iya. Gitu. Tapi nggak monetis sama sekali kan? Monetisnya ada. Ada. Tapi nanti kalau aku tunjukkan ke kamu pasti Sampai kaget. kira ini banyak yang pengen tahu ini. Satu viewer, Iya, satu viewer. Satu viewer. Itu kalau nggak salah satu viewer Nah. hanya sekitar Rp50. Oh, satu viewer Rp50 ya. Iya, itu dalam 1 bulan akumulasi ya, dalam konten film 1 bulan itu misalnya ya. Satu episode. Satu episode Satu gitu ya? episode Atau gimana? itu kalau kamu misalnya Bulanan kan ya kalau misalnya monetisasi. kamu lihat satu episode saja ya. Satu ya. episode itu kalau kamu viewermu 1.000 orang, itu kalau kamu cuma dapat Rp10.000. Yes. Padahal 10.000 itu uangnya ya. Uangnya loh 10.000. Saya nggak dapat dari YouTube. Ya. Ya, saya dapatnya dari yang lain-lain. Justru ternyata dari situ itu ternyata ada rezeki-rezeki yang lain yang ternyata nyambung ke situ ya. Ya. Secara nggak langsung ya. Berbagi itu kan balasannya macam-macam. Betul. Ya, Betul. jadi bagi Anda yang Ini kan misalnya pertanyaan yang sama pernah dilontarkan beliau. Waktu langsung ditarik itu. Beliau juga penasaran, kenapa kok mau berbagi itu kenapa? Iya. Karena itu penting. Nggak gampang loh. ya Mau kembali berbagi. lagi ya soal Anda menjadi konten kreator di YouTube. Cobalah wes. Iya. Ya loh. Kamu nggak perlu tahu misalnya orang lain dapatnya berapa, apalagi kamu muluk-muluk mau tahu misalnya kelasnya Deddy Corbuzier segini, kelasnya siapa lagi yang selain Deddy Corbuzier? Dennis Marco. Terus apa lagi satunya itu siapa yang Pak Belem mau masuk situ tuh loh, dengan siapa itu? Oh siapa sih? Iya, siapa itu? Denny. Ada lagi yang kelas? Ya ada. Jadi Iya, Nggak usah mulu-mulu. Iya. orangnya bayar loh. Orangnya bayar. bayar. Masuk ke YouTube-nya dia itu bayar. Sumbernya bayar. Bayar. Mau jadi narasumber ini. Bayar. Iya. Loh, kamu mau masuk Deddy Corbuzier itu bayar. CNA. Nah kalau kamu mau jadi narasumber tempat saya, Ayo bayar. Gini. Langsung bayar kamu. Iya. Kalau saya itu sebenarnya Saya bikin YouTube loh. Misalnya saya ngundang si Chan dan Etan. Loh, itu sebetulnya enak loh bagi mereka. Iya. Jadi lebih terekspos Iya. kan. Iya. Gitu. Iya sih. Iya kan? Sekarang misalnya apa ya? Inilah yang kita namakan kita ini networking gitu. Iya. Kalau saya sepakat sih Om. Makanya saya tuh semangat bikin konten itu sebenarnya kan pengen ayo olahraga ngono, ayo supaya benefitnya Makanya gini loh. rasa nang aku Ya, tok. makanya itu. Kita kan terasa Jadi- ya benefitnya ya. Jadi kan kalau misalnya bikin YouTube, jangan YouTube-nya, content creation-nya. Itu kamu setiap hari harus memikirkan konten apa yang kira-kira yang iya, betul. bermanfaat, Iya. bukan viral ya, Betul, bermanfaat. Betul. yang bermanfaat. Iya. Perkara Yang sing bermanfaat. delokake apa enggak wis urusan Wis. dia. Iya kan? Kalau patokannya kita itu ke waduh, iki iso rame gak, stres dewe. Iya. Betul. Kalau sudah stres dewe, nggak bisa mikir. Akhirnya gak semangat. Bukan, Percaya ngawur. apa enggak? Oh. Percaya apa enggak? Iya, apa? Ngawur jadinya. Waktu saya bikin IG atau bikin YouTube yang saya undang Peter itu loh ya, Ya. yang dia diabetes, yang nonton berapa? Pakai mesti. Nggak sengaja kan? Iya. Pakai karena banyak orang yang punya Kamu aja case yang tertarik sama. kan? Iya. toh. Jadi case-nya diabetes itu banyak kan sekali. Itu. Saya mulai sepedaan kan Saya juga kaget loh. gara-gara bapak itu diabetes.
diabetes, terus baru kena ginjal, terus kemudian apa namanya cuci darah dan sebagainya. Iya. Kakek saya itu meninggal dalam kondisi dua kakinya amputasi. Akhirnya kamu Itu aja kan- bisa relate kan? Iya. Dan semakin banyak yang relate ya, masyarakat kita. Tahu interview apa konten itu dibuatnya Gak sengaja ya? dadaan. Dadaan. Gak janjian. Sebetulnya kita mau bikin konten yang lain. Iya. Terus kan gue bareng-bareng. Saya ngomong, oh ini temanku, ini diabetes betulan ini. Sudah pasang ring, Serius. sudah pernah kolaps, tapi dia survive sekarang. Terus diabetesnya, ketergantungannya dia sama obat diabetes sudah menurun sejak bersepeda. Wah ini menarik. Ya udah, nih ini Hari orangnya. Selasa kita sepedaan. Ya ini pas pit stop ini. Tahunya masih Iya. Ya wes lah. Ya sana langsung udah ngobrol aja. Jadi Ngeflow. hal sesuatu yang nggak diduga-duga tapi iya. ya itu. Ya kita intinya enggak ada satu. Jadi kayak kalau Ko Yakob ke bengkel, saya pas istirahat ngobrol tentang ini itu perkembangan gini gitu, ini ada itu. Mau dibahas lah. Langsung cuma gitu. Minggu lalu saya ke bengkel, tiba-tiba saya, kok mau bahas ini enggak? Trump ngadakan tarif gitu. Wah, itu jadi kan Trump tarif. Ya itu, jadi ya wis Tapi anu enggak sih, kesatan enggak sih, Om? Misalnya gini, dalam 1 minggu ini saya enggak sama gitu ya. Kita enggak Oh, pernah, enggak pernah. kita tidak pernah mengkonsep apapun. Oh gitu ya. Enggak. Jadi Ya ini aja ya Rik ya. Kita ngobrol ya kayak gini. Ada script enggak? Iya. Iya, Ya, iya. Ada teleprompter nggak? Ya, betul. Teleprompternya apa tulisannya? Wi-Fi. Nah, ini berikut ini episode yang nanti akan kita buat. Ini sebetulnya akan menjadi heboh. Heboh karena itu dari merek yang sangat terkenal. Tapi di balik kehebohan itu, barang sekecil ini, sekecil baut. Oh. Ayo, nantikan saja nanti di episode kita berikutnya. Sebuah baut itu bisa bikin sengsara. Nah, sebuah baut loh bayangkan. Baut yang harganya cuma 2.000, Iya. 3.000 rupiah di sebuah sepeda itu bisa membuat Ratusan juta membengkak menjadi hancur. jutaan. Hanya karena satu baut. Nah, Bayangkan dong. Iya. nyangka nggak? Enggak. Kan? Tapi kalau kita Tahu mekanik, loh, udah kan? tapi kalau Iya. saya ngelihat ini masalah ini. Iya. Gitu. Kalau kita Terbang sih. kalau kita mau buka rahasia ya Rik ya, ada satu brand sepeda yang bautnya dari titanium semua. Kenapa kok dia sampai mikir segitu? Iya. Tapi lain yang kok enggak, walaupun harganya jauh lebih mahal. Terus nanti aja di episode berikutnya. Ya kan? Ya kayak bahas yang tempo hari kita diminta untuk membahas lini bannya Solby. Ya. Kebetulan saya kan pakai, udah Nah, bertahun-tahun pakai ban Solby itu. ya, dia rekomendasi ke saya. Ya, ini kan kita coba ini, Ya. coba itu, nih pakai Tapi ini. anu enggak sih, Om? Kayak misalnya kan itu secara tidak langsung kan promo ya. Ya, Anu enggak sih? Berharap enggak sih? Muga-muga kok di hire Selby atau jadi endorse gitu. Wah, itu Sampai- urusan belakang. Tapi enggak sampai anu yo. Urusan belakang. Urusan belakang. Ini loh kadang-kadang kalau teman-teman itu Iya. yang seneng itu gitu. Iya. Jadi Iya. kita itu melihatnya itu penonton itu tulus gitu loh. Iya. Kan Iya, beda iya, ya rasanya gini. kalau misalkan ini dibayar dengan Iya, benar. semua Itu barang yang terasa, tak di penonton itu terasa. barang yang tak review itu Kita harus misal pakai. dari Kita semua harus barang. Oh, Nah, misalnya iya. gini, Iya. kacamata ini aja. deh. Hmm. Ini kan kita pakai Altalis. Oh iya. Nah, Ini kacamata murah loh, guys. Murah, Bukan murah. mahal. Ini 600-an. 600 ya. Tapi ono sing luwih murah. Saya- Ada memang, Tapi ada. mungkin nyamannya ya beda ya. Nah, Ya. fiturnya beda kualitinya. Oh, iya. Jadi gini, misalnya ada beberapa brand ke kita. Pak Erik, review deh, ini. Saya bilang,
barangmu mana? Bawa sini. Saya siksa sampai hancur. Ngono ya. Ya. Nggak hancur. Kalau hancur, aku nggak akan review. Oh gitu ya. Ini loh, hampir setiap sepedaan saya pakai. Sekarang saya lagi menyiksa lampu. Lampu. Lampu apa Ya ya? Lampu depan sepeda. belakang. Lampu depan, lampu belakang. Saya lagi siksa. Tak nyalain di rumah itu 24 jam, biarin habis cas terus, habis cas gitu. Serius? Iya. Itu sampai berapa lama, Bang? 24 jam itu. Oh, enggak mungkin 24 jam. Nah, kita nyalain sampai baterainya habis, tercas, nyalain terus. Jadi Cara ngetesnya disiksa. Gituin terus. Tahan ndak LED-nya itu. Nah, terus panasnya seberapa, dikentrok-kentrok kayak apa, dijatuhin ini kayak apa. Hal sepele aja lo ya, kita nggak disponsori Halo loh. Oh iya. Kita nggak disponsori. Tahu kamu, saya sudah pakai ini tuh berapa tahun? Nggak tahu. Loh, ini Hello Band. Saya nggak promo, Ya. tapi ini adalah barang yang sepele, tapi menghindari Anda ketetesan Iya, keringat. keringat masuk ke mata. Ini yang paling efektif, Halo Band ini. Nah, saya hanya ngonten kayak gini loh nanti. Apa ya? Kan banyak orang yang Iya, iya. nyari produk ini. Tapi Halo Band. pernah nggak sih apa jenenge? Iya. Nah, ini gini. Iya, Bang. Dari semua produk itu, misalnya Shimano lah, helm laser lah, Laser terus apa? Altalis ya. Altalis, kemudian ban lah, chain loop lah, ini itu. Saya jualan? Enggak, saya enggak jualan. Kita nggak jual loh. Kita enggak jualan. Kalau Om Wir ke bengkel, lihat part yang tergantung-gantung di situ, itu saya enggak kulaan. Itu toko nitip. Iya, makanya itu. Dan saya tidak jual keluar karena apa? Saya hanya pakai untuk kepentingan dalam bengkel. Oh. Supaya saya mudah, itu aja. Iya. Saya enggak gini. Kalau saya beli barang, kulak barang, uang saya bayar kan ke supplier, terus barangnya enggak jalan. Bingung enggak? Iya. Waduh, duit mati nih, beban kan? Waduh. Kebetulan saya punya influence di sosial media. Sudah tak viralkan aja. Dia bilang, ini barang bagus, gini. Kalau ditanya, mana yang bagus? Oh, ini paling bagus. Oh, ini paling bagus. Padahal ya enggak juga, ada yang lebih bagus lagi dan harganya mungkin lebih murah. Tapi karena saya sudah nyemplung di situ, mau enggak mau saya akan bikin seperti itu. Ya, berapa banyak? Ya ada beberapa brand nawari, "Ayo, jual aja kok." Moh, saya enggak mau. Moh. Wong kita bukan Karena kalau saya betulan jual, saya tidak bisa netral. Betul. Maaf ya. Gitu loh. Iya. Nah, kan misalnya, kenapa sih kalau saya suka banget Shimano? Ya, terlepas saya sebagai orang yang di-training oleh Shimano. Tapi saya sudah pakai produk ini bertahun-tahun lamanya dan tidak pernah menemukan masalah yang berarti gitu. Masalahnya cuma, ya memang sudah harus saatnya ganti, ya ganti, udah selesai gitu aja. Tapi selama masih bisa dipakai, ya pakai aja, ngapain pusing. Iya. Itu. Solusi saya nggak pernah, ganti aja pakai wash PW ini. Sana, lah apain sih kamu pakai USBW? Nggak ada gunanya. Padahal saya kalau mau, pakailah USBW gini. Saya tinggal bilang, sini barangmu tak jual no, online. Atau saya, kan kalau Instagram bisa dimonetize juga kan? Dapat? Enggak, saya torok kok itu. Torok. Wes ta, kamu Iya, tak torok. bilangi, kamu kalau nggak siap torok dan keluar duit itu jadi content creator ya, so. Karena itu, Ya, itu ya dengar ya. karena misinya ada. Misinya itu bukan cari duit di situ, Iya. tapi misinya adalah berbagi. Iya. Ya toh, mengenai kita yakin lah ya. Ya. Kalau misalnya berbagi itu selalu ada. Ya, itu kan kembali gitu. pasti Entah ada. Bagaimana caranya gitu ya. Kalau kita tentang sodako, infak apa itu kan kalau di Quran ada hitungannya kan. Allah itu akan mengembalikan 10 kali lipat lebih besar Ya. dalam bentuk apapun. Ya. Ya kan? Sekarang gini Mas Firman.
apakah yang dikembalikan Allah ke kita dari sedekah itu harus berupa duit? Ya. Enggak. Ya. Kita bisa bangun, melihat, bernafas, berbicara, bergerak, bekerja, berkarya, itu rezeki yang tidak ada nilainya. Sehat ini. Nah, itu udah sesimpel itu. Jadi Kalau ditanya, iki wong gendeng, pancen gendeng. jadi ini closing statement iki Om. Ya. Jadi kira-kira tapi sebelum closing statement, iki rencana kalau untuk YouTube untuk berbagi melalui konten-konten ini sampai kapan iki bayangan nih? Ya, Pernah nggak? sampai selama dunia cycling masih ada, selama kita kamu gini aja loh ya, sepeda ini loh umurnya sudah 100 tahun lebih, Iya, orang iya. tetap dipancal. Betul loh. Iya. Kenapa kok baru sekarang ini aja ya sepeda dikasih listrik ya, tapi tetap dipancal. Iya. Iya. Iya toh? Tetap dipancal. Dan Tanya mau sampai kapan? iya, lucunya. Kalau mau tanya sampai kapan? Nah itu orang yang sudah tuir-tuir yang masih menjadi guru itu, kamu tanya mau sampai kapan? Ya wes itu, sampai kapan? Iya toh? Ya itu kan gini loh, kalau kita motivasinya berangkatnya dari benar, dari baik, hasilnya akan baik Ya. dan akan bertahan. Tanpa kita sadari, sekarang kalau Mas Wiram bisa hitung lah, masuk ke channelnya Om Jakob, hitung. Yang ada muka saya itu berapa banyak? Apakah saya nggak capek bikin? Capek, itu Lu mikir. capek loh. Mikir. Saya kadang ya kok datang siang, ya udah, ayo bikin, ayo udah bikin. Padahal kerjaan saya nunggu. Ya udah, saya hajar sampai malam, pulang jam 11 malam dari bengkel. Bagi saya capek, ya capek. Tapi apakah saya berhenti? Enggak, terus, ayo terus. Besok harus lagi, ayo gas. Untuk menjaga semangat terus memberi itu apa? Ya itu, cuman tulus. Kalau orang itu bisa merasakan manfaatnya, happy. Udah itu. Orang bisa merasakan manfaatnya, itu rezeki kita. Ya. Itu pahala buat kita. Yes. Gusti Allah mboten sari loh Mas. Nah, Jadi itu ya teman-teman ya. Closing statement. Apa? masalah coba cai. Ya kalau saya sih ya kembali ke akarnya ya, ya sepedaan, sepedaan dari sepedaan Anda akan terinspirasi kok, pikiran Anda akan terbuka daripada Anda di rumah terus, daripada Anda nggak melakukan apa-apa. Jangan gabut, ambil sepedaan lah, gitu. Erik aja rajin sepedaan, hampir setiap hari loh dia sepedaan. Saya juga sepedaan. Ya itu, ya sudah itu aja. Dan saya nggak usah peduli apa kata orang tentang sepeda. Iya. Saya akan nyari orang-orang yang antusias bersepeda daripada orang-orang yang negatif. Orang-orang yang negatif ngomong sepedaan gini, woi, tak koncoi, ngapain? Benar nggak? Iya. Ngapain kumpul sama orang yang negatif? Iya. Jadi negatif kamu. Jadi nggak tahu. Sudah itu. Closing statement. Closing statement, mancala ojo bocai. Nah, wis itu closing Jadi statement. mancal coba bocai. Artinya hebat itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Closing statement paling gampang, mancala ojo bocai.